Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu di tema 8 dengan judulnya apa tadi? Judulnya yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan ya. Jadi kita harus selalu memperhatikan keselamatan kita baik itu di rumah maupun di perjalanan. Lihat, langsung saja kita lihat di halaman 1 ya. Lihat anak-anak, ada gambar Udin dengan keluarganya. Dia sedang di dapur ya, sedang memotong sayuran atau buah-buahan. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Kita lihat ya, gambar yang pertama, Udin mematuhi aturan yang ada di rumah. Nah, ketika kita menggunakan benda tajam atau pisau, gunting dan lain sebagainya, kita harus selalu didampingi orang tua. Tidak boleh menggunakan pisau dalam keadaan kita sedang sendiri. Kenapa? Karena itu akan membahayakan diri kita ya. Bisa saja pisau tersebut melukai tangan kita. Kemudian ketika kita keluar rumah atau ketika di rumah tidak ada orang, kemudian kita akan pergi, maka kita harus selalu mengunci pintu rumah kita. Supaya apa? Supaya rumah kita tetap aman, supaya tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah kita. Kemudian ketika di perjalanan di dalam bis, Udin selalu memasang sabuk pengaman ya. Jangan lupa memasang sabuk pengaman supaya apa? Supaya selamat di perjalanan sampai tujuan. Supaya tidak terjadi kecelakaan. Kemudian ketika di perjalanan, ketika akan menyeberang, kita harus menyeberang melalui zebra cross ya. Lihat di situ ada jalan yang sudah diberi tanda yang bergaris-garis putih hitam putih, namanya zebra cross. Itu untuk menyeberang ya. Perhatikan ketika akan menyeberang, pastikan di kanan kiri kita sudah tidak ada lagi motor atau mobil yang melintas. Ketika sudah tidak ada motor atau mobil yang melintas, barulah kita bisa menyeberang ya. Perhatikan selalu keselamatan diri kita, baik itu di rumah, di perjalanan, di sekolah, di tempat rekreasi, dan dimanapun kita berada. Lanjut ya. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Kenapa di setiap tempat selalu ada aturan? Supaya hidup kita menjadi teratur, menjadi disiplin. Peraturan harus kita kerjakan atau harus kita laksanakan. Tidak boleh kita langgar ya. Demi keselamatan kita bersama. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan juga keluarga dan juga orang lain ya. Udin dan keluarga melakukan kegiatan sesuai dengan aturan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ketika menggunakan benda tajam, Udin didampingi dengan orang tuanya. Kemudian ketika memanjat atau menaiki tangga, ketika hendak membetulkan atau mengambil jam dinding yang rusak, Udin didampingi oleh ayahnya. Ya, jadi ketika kita akan melakukan segala sesuatu, kita harus selalu memperhatikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang yang ada di sekitar kita. Paham anak-anak? Kita lanjut saja karena di tema 8 ini kita hanya mempunyai sedikit waktu ya. Jadi Ustazah akan ambil yang pentingnya saja, kita singkat saja. Nah, di setiap rumah pasti ada aturan, di setiap tempat pasti ada aturan, di sekolah ada aturan, di rumah juga ada aturan. Lihat, amati gambar berikut dengan teliti. Pukul berapakah Udin sarapan pagi? Lihat di situ ada jam menunjukkan, jarum pendek menunjukkan angka 6, kemudian jarum panjang menunjukkan angka 12, berarti dibaca Udin sarapan pada pukul 6 tepat. Nah, dan selanjutnya Udin berpamitan atau berangkat ke sekolah pada pukul 7 tepat. Kemudian Udin masuk ke rumah atau pulang sekolah pada pukul 11 ya, pada pukul 11 tepat.
Bagaimana cara kita membaca jam atau membaca waktu ya, membaca jam? Lihat, jarum pendek itu menunjukkan jam ya. Kemudian kita lihat jarum panjangnya itu kalau sudah tepat di angka 12 berarti dia menunjukkan tepat ya. Misalkan jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12 berarti menunjukkan pukul 1 tepat, pas ya. Nah, di sini banyak juga contoh yang lain. Di antaranya ada gambar jarum pendek di angka 4, jarum panjang di angka 12, dibaca jam 4 tepat atau jam 4 pas. Kemudian di sini ada aturan ketika sarapan. Apa saja aturan ketika sarapan yang ada di rumah Udin? Mencuci tangan sebelum makan. Pastinya semua wajib ya mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan, duduk dengan posisi yang benar, kemudian mengambil makanan dan minuman dengan tertib atau kita mengambil makanan yang lebih dekat. Berdoa, membaca bismillah ya. Kemudian makan pelan-pelan, tidak terburu-buru, tidak berbicara ketika makan supaya tidak tersedak. Setelah makan mencuci tangan kembali. Setelah makan jangan lupa berdoa kembali, membaca hamdalah atau alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada huruf kapital ya. Anak-anak masih ingat kan huruf kapital itu apa? Huruf kapital adalah huruf besar atau penggunaan huruf besar. Biasanya digunakan untuk penulisan nama orang, nama tempat, nama kota, kemudian nama Tuhan ya, atau kata ganti Tuhan, misalkan Yang Maha Esa. Huruf depannya kita menggunakan huruf kapital juga. Kemudian setelah titik ya, ketika awal menulis setelah titik kita harus menggunakan huruf kapital. Nah, contoh di sini ada kata ganti Tuhan yang sering digunakan, misalnya Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Penyayang dan sebagainya. Kemudian penulisan nama orang, misalkan Putri, Dina, kemudian Reno. Nah, kita harus menggunakan huruf kapital di awalnya ya. Ingat-ingat ya, huruf kapital digunakan untuk penulisan nama, tempat, nama kota, kemudian nama kata pengganti Tuhan ya. Kemudian apalagi tadi, penulisan awal kata atau setelah titik. Kita lanjut ya. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Melida, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Nah, mereka akan menirukan cara berjalannya binatang ya. Amatilah gambar di bawah ini. Mereka bermain di halaman rumah Udin, akan tetapi rumah atau halaman rumah Udin masih kotor. Nah, sebelum bermain mereka membersihkannya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ketika mereka bermain, mereka tidak terkena bahaya atau tidak terkena cedera. Misalkan siapa tahu ya di sampah situ ada paku atau ada pecahan beling atau ada benda-benda yang membahayakan lainnya. Jadi sebelum kita bermain kita harus memastikan kebersihan lingkungan tempat kita bermain terlebih dahulu. Jadi tempatnya harus bersih supaya kita bermainnya juga aman ya. Supaya tidak terkena cedera seperti terkena paku, pecahan beling atau batu dan lain-lain ya. Jadi kita harus selalu memperhatikan keselamatan diri kita dan juga orang lain. Setelah dibersihkan, halaman menjadi bersih. Nah, kalau sudah bersih maka akan nyaman ya. Ketika bermain pun akan terasa nyaman. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini bisa dilakukan di darat dan juga di air, misalnya di kolam atau di sungai yang sudah bersih ya, yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku ya. Misalkan menirukan gerakan monyet berjalan. Nah, itu akan melatih otot kaki supaya tidak kaku, otot kaki atau paha ya. Atau menirukan bebek berjalan akan melatih gerakan otot kaki supaya tidak kaku. Nah, kita lanjut saja ya. Ini anak-anak bisa dibaca saja. Nah, cara-cara mengikuti gerakan hewan atau binatang di dalam air. Nah,
Nah, ketika mereka bermain, mereka ini kan berbeda agama, ya kan? Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Nah, jadi walaupun kita berbeda-beda agama dengan teman kita, maka kita harus selalu hidup rukun. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus tetap bersatu, ya, bermain bersama. Tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Walaupun kita berbeda, kita harus tetap bersatu. Hal tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan sikap persatuan atau persatuan dalam keberagaman, ya. Hal tersebut menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Banyak ya permainan yang membutuhkan sikap persatuan. Misalkan permainan lompat tali juga membutuhkan kerjasama atau persatuan. Kemudian apalagi bermain sepak bola, tentu saja kita membutuhkan kerjasama atau menunjukkan persatuan. Banyak ya permainan yang lain yang menunjukkan sikap persatuan. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dan dengan sikap itu kami dapat meraih kemenangan. Nah, jadi kalau kita mau menang dalam sebuah permainan, kita harus selalu kompak, bersatu, ya. Saling mendukung, tidak boleh saling menyalahkan. Dan juga tidak boleh saling mengejek. Kita harus bersatu, saling dukung, ya, kalau kita ingin memenangkan sebuah pertandingan. Kita lanjut. Susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, di sini masih ada kata-kata yang tidak tersusun rapi, ya. Di sini ada tong, Udin, sampah, memegang. Kita lihat gambarnya. Udin memegang tong sampah. Gampang kan? Udin memegang tong sampah. Yang kedua, Siti menyapu halaman rumah. Siti menyapu halaman rumah. Yang ketiga, Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Nah, Lani mengumpulkan sampah. Meli memegang sapu lidi. Gampang kan anak-anak, tinggal disusun saja. Kita lanjut pembelajaran 3, ya. Nah, di sini ada gambar Udin, ya. Udin akan membetulkan jam dinding yang sudah rusak. Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang, ya, sudah rusak, sudah lama. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia untuk menggantinya. Kalau orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu, maka kita harus segera melakukannya, ya. Kita harus menjadi anak yang penurut kalau ingin disayang oleh orang tua. Di situ ada jam dinding yang sudah usang, baterainya sudah lama, sudah mati, sudah pengen diganti dia. Nah, kemudian si Udin diperintahkan ayahnya untuk mengganti jam dinding. Nah, si Udin jadi mau, ya, dia kemudian naik ke sebuah meja dengan didampingi oleh ayahnya. Perhatikan mejanya jangan sampai goyang-goyang yang membuat kita jatuh, ya. Jadi mejanya dipegangi oleh ayahnya supaya Udin tetap aman. Kalau terjatuh bisa terluka, jam dindingnya pun bisa pecah. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Nah, isi percakapan di atas adalah kalau jam dindingnya terjatuh bisa pecah, ya kan? Nah, kemudian kalau Udinnya jatuh juga akan terluka. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Perhatikan ada tanda titik di situ. Kalau ada tanda titik, kita harus berhenti ketika membacanya. Kemudian setelah ada tanda titik, ketika kita akan menuliskan kalimat yang baru, kita harus menggunakan huruf kapital, ya. Huruf depannya kita menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kita lanjut. Di sini ada lagu Lonceng Ayah, ditulis oleh A.T. Mahmud.
kita belajar membaca jam lagi ya. Ada jarum pendek menunjukkan angka 10, jarum panjang menunjukkan angka 12, dibaca pukul 10 tepat. Kemudian pukul 8 tepat. Kemudian pukul 2 tepat. Gampang ya anak-anak cara membaca jam. Pembelajaran keempat, Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Lihat di sana ada bulan purnama. Bulan purnama itu bulan yang bulat ya, bulatnya utuh, sangat terang. Bulan purnama munculnya pada jam 8 malam ya. Pada jam 8 malam saat itu di rumah Udin ya. Hati-hati bermainnya ya nak, walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan, duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Iya bu, kami akan berhati-hati, kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Nah perhatikan, ketika kita akan bermain, maupun itu siang, malam, atau keadaannya gelap atau terang, kita harus tetap memperhatikan keselamatan diri kita dan juga orang yang ada di sekitar kita. Perhatikan, bisa saja ada duri atau paku yang bisa terinjak oleh kita. Maka kita harus selalu memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Amati gambar berikut dengan teliti, tuliskan kalimat yang sesuai berdasarkan gambar. Nah, di sini ada apa? Bulan purnama tadi ya. Kemudian Udin bermain catur dengan ayahnya. Udin bermain robot. Nah, ini gampang ya, tinggal dilihat saja. Kemudian anak-anak tinggal dituliskan kalimatnya. Lagu Bulan oleh A.T. Mahmud. Nah, sekarang sudah akan menjelaskan. Satu hari satu malam kita mempunyai waktu 24 jam ya. Dalam satu hari satu malam kita ada 24 jam ya. Kemudian dalam satu jam itu ada 60 menit ya. Satu jam terdiri dari 60 menit. Kemudian 1 menit terdiri dari 60 detik. Lihat jarum pendek menunjukkan angka 8, jarum panjang menunjukkan angka 12, dibaca jam 8 tepat atau pukul 8 pas ya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 5. Ya, sini jamnya masih jam tepat-tepat semua, gampang membacanya. Saudara ini, ingat ya, satu hari satu malam kita terdiri dari 24 jam. 1 jam terdiri dari 60 menit dan 1 menit terdiri dari 60 detik. Kita lanjut pembelajaran 5. Nah, di sini ada gambar Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah, tetapi perhatikan dulu lingkungan rumah kita. Kalau misalnya kotor, maka kita harus membersihkan dahulu lingkungan rumah kita supaya kita selalu aman atau terhindar dari segala macam bahaya. Nah, di situ ada sampah, ada tumpahan air. Bisa saja kita akan tergelincir atau kepleset ya kalau tidak dibersihkan terlebih dahulu. Maka dari itu, sebelum kita bermain, kita harus selalu membersihkan tempat bermain kita terlebih dahulu supaya kita bermain dengan aman, nyaman dan juga tidak terkena bahaya atau cedera. Lihat ya, percakapannya di situ ada, tinggal dibaca, anak-anak pasti sudah paham. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya caranya kita mengeringkannya? Nah, supaya tidak licin, kita harus membersihkannya dengan alat pel ya, untuk menghilangkan airnya. Kita lanjut.
Ya, lihat di sini ada banyak kalimat tanya ya. Bagaimana cara kita mengeringkannya? Jadi bagaimana cara kita supaya tempat bermain itu menjadi kering? Cara ngeringinnya gimana ya? Kita menggunakan alat pel atau pel karet ya untuk mengalirkan air. Kemudian airnya dielap ya supaya kering. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Ingat, ada kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk bertanya ya. Biasanya di sini kalimat tanya menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Nah, itu ciri-ciri kalimat tanya menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, di mana, bagaimana ya, itu kalimat tanya. Nah, di sini ada gambar anak terjatuh. Coba anak-anak membuat kalimat pertanyaan. Siapa yang terjatuh dengan menggunakan kata siapa? Ya. Kenapa atau mengapa dia terjatuh? Mengapa? Kemudian lanjut, di sini ada gerak dasar menekuk lutut. Lihat, perhatikan gambarnya. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha ya. Jadi gerakan menekuk lutut ya, berdiri kemudian jongkok, berdiri jongkok akan melatih kekuatan otot paha ya. Gerakan setengah jongkok, kemudian gerak jongkok penuh. Itu semua akan melatih kekuatan otot paha atau kaki. Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Cara bermain kucing jongkok di darat. Lihat, tinggal dibaca cara bermainnya. Ini cara bermain kucing jongkok di air. Ingat ya tadi, bermain apa tadi? Gerak setengah jongkok dan gerak jongkok penuh akan melatih kekuatan otot paha. Kita lanjut ya. Bacalah kalimat-kalimat tanya berikut dengan nyaring. Naik apa tadi ke sini? Di sini ada kata apa ya? Kalimat tanya menggunakan kata apa? Siapa saja yang diundang Udin menggunakan kata siapa? Pukul berapa acaranya dimulai? Pukul berarti menanyakan waktu atau kapan. Di mana ibu guru? Di mana ibu guru ya? Di mana menanyakan tempat. Nah, ingat, kalimat tanya digunakan untuk bertanya. Ingat selalu kata-kata yang digunakan untuk bertanya ada apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa ya. Nah, lihat di sini ada lagi siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Ingat, ini untuk bertanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata yang selalu digunakan untuk bertanya. Nah, Udin dan teman-teman berdoa sebelum melakukan kegiatan ya. Mereka selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan atau menjalankan ibadah. Berdoa adalah mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mereka berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Nah, jadi tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya. Sebelum melakukan pekerjaan kita harus selalu berdoa ya, berdoa kepada Tuhan dengan cara masing-masing, dengan sesuai ajaran agama masing-masing. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman atau persatuan dalam keberagaman. Tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah?
Contoh, menghormati orang yang sedang melakukan sholat atau menghormati teman yang sedang beribadah di gereja atau di tempat yang lainnya. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Saling menghormati teman walaupun berbeda agama dengan kita. Nah, sehari semalam ada 24 jam ya. Jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali pukul 01 tetapi 13 ya. Siang sampai jam 12. Kemudian setelah jam 12 tidak kembali ke jam 1 tetapi jam 13 ya, pukul 13 sampai pukul 22 sampai pukul 00 ya, sampai pukul 12 malam lagi. Lihat di sini ada jam di samping menunjukkan pukul 14 ya, atau jam 2 siang pukul 14 dan seterusnya. Gampang ya. Jarum panjang menunjukkan angka 9, jarum pendek menunjukkan angka 9, jarum panjang menunjukkan angka 12, berarti pukul berapa? 21.00 ya, atau jam 9 malam. Kemudian jam 4 sore ya. Di sini lihat jarum panjang menunjukkan angka 12, jarum pendek menunjukkan angka 4, jam 16.00 atau pukul 4 sore. Gampang ya. Nah, jadi sampai pukul 24.00 atau jam 12 malam. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Pembelajaran 1 sampai 6 subtema 1. Anak-anak silahkan diulang-ulang, didengarkan. Untuk latihannya nanti Ustazah akan buatkan. Sekarang cukup didengarkan saja. Semoga mudah difahami ya anak-anak. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.